Ketika seseorang hendak mencari jati diri atau hendak mencari kesempurnaan sebagai umatnya, tentunya mereka akan mencari info ibaratnya. Maka akan bertemu dengan yang diakui sebagai utusan Allah, yang dipercaya untuk membimbingnya, yang bisa mengarahkannya. Nah, ini masing-masing nantinya bisa menjadi berbeda. Yang sempurna itu kanuragan, yaitu kesaktiannya, atau yang sempurna itu adalah arti hidupnya. Tapi bagi orang yang mencari jati dirinya, bahkan mencari kesempurnaan, yang mengakuinya itu bukan manusia. Tapi bagi para wali yang di lingkungannya itu menjadi yang ya dia itu dianggap oleh lingkungan itu sempurna, karena dia yang Apakah demikian di hadapan Allah? Maka sebagai contoh, di sini saya mengambil kisah di dalam pewayangan tentang kisah Dewa Ruci dan tentang Satrio Piningit. Sampai hari ini masih menjadi viral di Nusantara. Pada waktu Satrio Piningit saya sudah banyak membahasnya. Namun dengan viralnya tentang kisah Dewa Ruci, itu lebih bisa dijadikan rujukan antara Bima di dalam Dewa Ruci dengan Satrio Piningit di dalam Sabdo Palonoyo Genggong dan Prabu Brawijaya. Sampai di mana yang dipandang manusia lebih sulit dijangkau itu sebetulnya belum terselesaikan. Namun sebaliknya, yang sudah terselesaikan dianggap sipil kejadiannya, prosesnya, sebab tidak terjangkau oleh hikmat manusia dan tidak masuk logika. Kalau Satrio Piningit itu seseorang yang sudah muksa, yang sudah dipingit oleh Allah sendiri, yang disebutkan sebagai satrio itu seseorang yang menjalankan visi Allah, sehingga gerakannya itu mengikuti gerakan roh Allah. Lebih dulu kita bahas tentang Dewa Ruci dengan Perkudoro yang disebut Bimo. Ada yang mengatakan kalau Bimo di dalam kisah Dewa Ruci itu sedang mencari jati dirinya maupun sedang mencari kesempurnaan arti hidupnya. Ketika dia sok melihat kenyataan, matinya cuman seperti itu saja endingnya. Kesempatan itu dipergunakan motivasi bagi gurunya. Dia itu dimuridkan oleh manusia. Kalau ini di dalam kekristenan, masa-masa pemuritan. Nah, kisah dalam pewayangan itu ada 4 tahapan, yaitu di dalam satu paket kisah Ramayana, kisah Mahabharata, dan Bharatayuddha, kemudian Parikesit. Itu secara cekaknya yang saya ketahui. Di dalam kisah pemuritan itu masih masuk di dalam Mahabharata. Nah, ini masih keluguan mereka dari bayi lahir sampai masih lugu-lugunya manusia. Bayangkan, di dalam seluruh kisah itu semua menjadi murid Pandita Durna. Di dalam kisah pewayangan ini Mahabharata sampai Bharatayuddha itu betapa saktinya dan betapa hikmat seorang pandita ini. Mereka ini sebagai umat pilihan. Kalau di Kristen, kalau di agama itu dikatakan umat pilihan Allah. Nah, ini semua jadi muridnya Pandita Durna. Apapun petunjuknya dipercaya sebagai seorang wali Allah, sebagai seorang nabi, mungkin kalau zaman pewayangan belum ada nabi, sebagai seorang pandita sakti, ke neraka pun diikuti, dituruti. Nah, lugu dan ketulusan murid-muridnya. Tapi yang mengarahkan untuk mencari jati diri dan kesempurnaan ini kan seorang manusia Pandita Durna ini, yang mempunyai motivasi, kepentingan, dan berpolitiknya. Tidak kelihatan memberi petunjuk kepada Bima ini untuk mencari air tirta, yaitu air kehidupan. Dia sendiri tidak mengetahui di mana letak air kehidupan dan caranya untuk mendapatkan. Dia sendiri tidak paham, hanya saja karena dia berhikmat. Nah, tentang air kehidupan ini di dalam kekristenan, Yesuslah yang menjadi jawaban dan tujuan. Ada ayatnya, ada kitabnya. Mereka itu sedang mencari ini. Pendeta Durna pun tahu, berpengetahuan, tapi tidak pernah melakoni untuk menuju hidup sempurna, yaitu hidup kekal. Baca di Yohanes 4 ayat 10 sampai 26. Yesus paring wangsulan pangandikani, menawa kowe mangerti ing peparingi Allah, lan sapa panjenengane kang ngandika marang kowe, aku wenehana ngombe, mesti kowe kang nyuwun marang panjenengane, banjur kowe diparingi banyu urip. Unjuke wong wadon mau, Gusti,
Panjenengan boten kagungan timba, mongko sumuripun lebet. Saking pundi angin panjenengan angsal toya gesang menika? Menapa panjenengan nglangkungi leluhur kula Yakub ingkang maringaken sumur menika dhateng bangsa kula? Panjenenganipun ugi ngunjuk saking sumur menika, samanten ugi para putra dalah kewanipun. Yesus paring wangsulan pangandikani, Sapa wae kang ngombe banyu iki bakal ngelak maneh. Nanging sapa wae kang ngombe banyu pawewehku bakal ora ngelak ing salawas-lawase. Malah banyu pawewehku mau ana ing jerone wong iku bakal dadi sumber kang mancur terus tumeka ing urip langgeng. Unjuke wong wadon mau, Gusti, kula panjenengan paringi toya menika, supados sampun ngantos ngelak, sarta mboten sisah ngangsu mriki malih. pangandikani Yesus. Lunga, undangan bojomu nuli bali mrene. Unjuke wong wadon mau, Kula mboten gadah semah. pangandikani Yesus. Bener kandamu, menawa kowe ora duwe bojo. Sabab anggonmu bebojoan wis ambal kaping 5. Mongko kang saiki iku dudu bojomu. Pancen bener kandamu kang mangkono iku. Unjuke wong wadon mau, Gusti, samenika kula sampun cetha bilih panjenengan menika nabi. Para leluhur kula anggenipun sujud wonten redi menika, mongko panjenengan ngandika, bilih Yerusalem panggenanipun tiyang sami manembah. pangandikani Yesus. Ngandelo marang aku he wong wadon. Bakal tumeka ing waktune kowe padha manembah marang Allah. Ora ana ing gunung iki, lan iya ora ana ing Yerusalem. Kowe iku padha manembah marang kang ora padha kok weruhi. Aku iki padha manembah marang kang padha tak weruhi. Awit karahayon iku mijile saka bangsa Yahudi. Nanging bakal ana waktune, malah saiki wis tekan waktune, para wong manembah kang sejati iku anggone padha manembah marang Allah ing sajroning roh lan kayekten. Awit para wong kang kaya mangkono iku kang dikarsakake dening Allah. Allah iku roh, lan sapa wae kang padha manembah marang panjenengane, anggone manembah iku kudu ing sajroning roh lan kayekten. Ature wong wadon mau, Kula mangertos bilih Mesias badhe rawuh, ingkang ugi kasebut Kristus. Menika sarawuhipun badhe nyumerpaken samukawis dhateng kula sadaya. pangandikani Yesus. Iya aku iki panjenengane kang lagi ngandikan karo kowe. Bangsa atau kaum Samaria itu yang dianggap najis oleh bangsa Yahudi. Tetapi ketika bertemu Yesus, dialah air kehidupan, air tirta yang dicari Bima itu. Ketika orang berdosa, bangsa najis ini bertemu tirta air kehidupan itu, langsung mata batinnya terbuka pada perempuan ini dan terjadi pertobatan, mempunyai pengharapan. Dia bukan hanya melihat nabi yang disebut Imam Mahdi mungkin, yaitu Satria Piningit, bahkan melihat Mesias. Mata batinnya jadi terbuka, terjadi sukacita, bahkan dia memberitakan kepada kaumnya sebagai refleksi pertobatan dan sukacita. Jadi yang dinilai itu bukan karena seperti Bima, meskipun bernafsu, mencari, berburu kebenaran, pada saat bertemu pun jadi tidak menjadi terbuka mata batinnya, namun ilmunya yang terbuka. Sehingga perempuan Samaria ini tidak memendam apa yang dia temukan, diberitakan bahkan. Nah, kalau itu seandainya Pandita Dona malah diarahkan, diselimurkan ke hal lain. Jangan sampai orang-orang, terlebih lagi pengikutnya, para muridnya ini bisa menemukan air tersebut dan meninggalkan agamanya. Nah ini di dalam penilaian manusia yang mempunyai kejahatan dilihat oleh Allah. Seorang pandita, guru besar, dipercayai dan dihormati oleh bangsa-bangsa dibanding dengan perempuan yang najis Samaria ini. Ilmunya lebih tinggi perempuan Samaria ini di hadapan penilaian Allah. Zaman saya masih kecil itu bangsa di Nusantara masih begitu lugu. Karena lugunya seorang Bimo,
Tapi keluguannya ini tidak cerdik, jadi dimotivasi oleh orang yang dipercayai sehingga terjebak ambisi dengan bernafsu, yaitu para wali, para pandito, para pendeta, guru, dan juga para dalangnya. Segala macam yang jadi panutannya, yang membuat skenario untuk mengarahkan. Seperti motivasi dan keinginan mereka di tangan seorang guru, seorang wali. Sehingga Bima ini dimuridkan oleh manusia yang sakti. Nah, tapi itu pun tidak sia-sia. Namun yang ditemukan itu berbeda dengan yang diharapkan mula-mula untuk mencari jati dirinya dan mencari kesempurnaan bagi arti hidupnya. Justru jauh berbeda karena dia bertemu berbagai kesaktian demi kesaktian, yaitu berbagai ilmu kanuragan. Padahal yang dicari adalah jati diri dan kesempurnaan. Motivasi gurunya itu untuk mencelakakan. Kok ternyata bertemu kesaktian, wah tambah hebat ini guru ini. Nah, Bima pertama bertemu itu yang di luar, raksasa yang menghadangnya. Diperangi semua itu kejahatan, tidak gentar, tidak menyerah, tidak takut. Melakoni petunjuk dari gurunya mencari air tirta kehidupan itu. Dia jadi pemenang, tapi tidak bertemu dengan air kehidupan itu. Yang didapat ilmu kanuragan. Nah, sesungguhnya ini kalau di kekristenan, ini adalah jalan salib yang menyalibkan kedagingannya. Semua arti hidup fana yang di luar ini, kebutuhan, kepentingan yang untuk hidup ini, kalahkan itu. Karena terlihat makin sakti, maka gurunya memberi petunjuk untuk dia menuju ke arah tepi lautan sana, yaitu bangsa-bangsa. Tujuannya untuk ditenggelamkan, maksudnya. Di tepi laut ketemu kembarannya Bima kecil, yaitu yang dinamakan Dewa Ruci. Dia tuh kan gede besar gitu. Tapi Bima kecil ini yang disebut Dewa Ruci menyuruh dia merogoh sukmo, masuk ke dalamnya, manunggaling kawula. Tapi dengan iman, intinya kamu pasti bisa. Akhirnya bisa masuk, katanya melalui telinganya. Ini bisa diartikan masuk melalui pendengarannya sehingga firman itu hidup. Tapi ini tidak membahas hal ini. Lalu yang di dalam manusia kecil itu tadi melihat kehidupan yang melibatkan para dewata dan segala kesaktian yang lebih luar biasa dalam kedahsyatannya. Dan semua itu akhirnya bisa dilaluinya. Bahkan dia menjadi pemenang. Oleh karena Bima semua jadi hidup dan bergerak di dalam Dewa Ruci yang kecil itu. Intinya kalau di kekristenan bertemu jawabannya. Kalau sudah bisa melawan, mengecilkan arti hidup fana ini, tidak menjadi terutama dan terpenting, maka kita akan bisa ditebus untuk diproses ke dalam jiwanya. Kalau di Kristen, kalahkan individual. Itulah jalan salib. Kalau Yesus mengarahkan, bahkan sekarang mengalahkan diri sendiri yang ada di dalam yang tidak kelihatan ini. Percobaan padang gurun, bukan cuman kebutuhan hidup fana. Nah, itu dikalahkan individualnya itu, makanya itu kawula itu harus dikalahkan. Satu pribadi saja berkeinginan, berkemauan, berambisi sedemikian besarnya, terlebih lagi kawula itu ada 4. Nah, setelah selesai semua dikalahkan, sampai para dewa, para jin dan para setan semua digerakkan oleh Bima. Akhirnya Bima bertemukah dengan jati dirinya? Bertemu, tapi tidak memahami. Nah, orang yang harus bertobat itu harusnya Bima. Semakin sakti, gurunya si Durna membuat Bima, bahasa Jawanya, semakin menggendengi Bimonya. Nah, ketulusannya hilang. Di perjanjian lama, seperti kejadian Esther dan gurunya yaitu Mordekai, tulus jadi bengis akhirnya Esther ini. Seperti yang sudah saya wedarkan di judul Pelacur Tersanjung. Nah, ini yang digadang-gadang figur Ratu Adil yang diharapkan setiap bangsa. Begitu juga yang diharapkan di Nusantara tentang Ratu Adil. Esther Ratu Adil katanya. Ya adil bagi bangsanya, tidak adil bagi dunia, tidak adil bagi utusan membawa misi Allah. Berbedanya, meskipun sudah bertemu jati dirinya, itu harus masih bertobat. Nah, seperti Bima kenapa harus bertobat? Dimotivasi gurunya. Nah, endingnya dilihat toh, Bima itu akhirnya terseret dan terjebak perang Baratayuda, yaitu perang saudara, Gog Magog, secara hurufiah jasmaninya. Baratayuda tuh mati semua itu pihak Kurawa. Bahkan Durna pun matinya tidak bisa muksa. Begitu pula Bima. Ceritanya kalau zaman di pewayangan tuh puncak kehidupan tuh naik gunung Himalaya yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Meninggalkan segalanya, kelima orang ini naik ke sana. Kakak sulungnya yang bernama Yudhistira membawa anjing piaraannya itu. Semua tidak mencapai puncak. Satu persatu mati, akhirnya Bima pun mati.
tinggal Yudhistira kakak sulungnya itu dan anjingnya bisa nyampe puncak. Lalu di situ Yudhistira itu masih diuji coba oleh para dewa. Barulah Yudhistira menemukan jati dirinya sebagai manusia sempurna. Padahal Yudhistira ini yang paling tidak banyak berbuat apa-apa dalam perbuatannya itu adalah Bima dan Arjuna yang banyak melakukan. Sedang Yudhistira itu orang yang jujur, suci hatinya, suci hidup, dan tidak mempunyai ambisi, motivasi maupun kepentingan. Kalau di kekristenan mempunyai karakter seperti yang ada di dalam isi buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Masih sebagai manusia sempurna, moksa, seperti kisah Nabi Khidir, ialah Elia pengangkatan moksa. Belum terjadi sebagai satria piningit untuk terlahir kembali menjadi manusia baru di dalam memahami kehendak dan rencana Gusti. Sampai anjingnya pun moksa menjadi dewa. Nah, istilah yang percaya inkarnasi, kalau orang itu baik dan sempurna nanti mati inkarnasi menjadi dewa atau menjadi umat Brahma, manusia tertinggi, sampai bisa menjadi moksa, mewedar untuk mencari jati diri dan mencari kesempurnaan. Di Alkitab bisa nutup. Nah, Alkitab Perjanjian Lama itu adalah contoh kitab teles, seperti pengalaman Bimo yang manunggal di dalam Dewa Ruci itu menjadi bertemu kitab teles. Di dalam kekristenan, kitab teles itu adalah Perjanjian Lama. Di situ banyaknya para nabi, para umat pilihan, Abraham, Ishak, dan Yakub, bahkan Esther, raja-raja, banyak sekali ketidaksempurnaan mereka. Tapi tidak pernah ada yang membedah ketidaksempurnaan mereka. Kalau umat pilihan, orang sakti paling benar, yaitu sudah sempurna dan diikuti saja. Bahkan orang Kristen sendiri sampai hari ini masih berharap datangnya Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Mereka kan juga sudah tahu endingnya terhadap Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi seperti umat Nusantara sudah tahu endingnya Bimo di dalam Dewa Ruci itu. Akhirnya ya masih perang Baratayuda. Masih tidak mengerti, tidak tahu apa yang harus bertobat, tidak memahami bagaimana kehendak dan rencana Allah yang berarti mempunyai tujuan arti hidup semua ciptaan itu sesuai dengan hidup oleh roh, sampai seperti kehidupan roh. Nah, seperti para dalang menyajikan kisah, salah satunya Dewa Ruci. Nah, hebatnya cerita dan penyajian itu tergantung pada setiap para dalang. Ditambah juga dengan para pemain dan para pengiring, sehingga membuat berdesaknya para penonton yang berjubel. Tapi tidak ada yang berpikir apakah mereka hanya asik menonton penyajian yang luar biasa itu. Dan apa yang disajikan para dalang pasti ditelan bulat-bulat. Yang disajikan baik ya diklaim baik, yang disajikan jahat ya diklaim jahat. Diterima begitu saja. Nah, ini masalahnya. Untuk memahami kitab suci, memahami pewahyuan, seperti itu penonton tidak bisa menjadi kaca bahwa di dalam dirinya pun ada kejahatan seperti itu. Nah, endingnya nanti kalau manusia yang memimpin berperang itu namanya Baratayuda, terus yang penontonnya puas bersorak-sorak, jagonya menang. Hanya kejahatan semua di dunia ini. Nah, inilah kisah berabad-abad sampai hari ini. Kesimpulannya seperti yang disajikan dalangnya, disajikan utusannya, disajikan yang disebut para wali, para nabi. Dan umat Kristen pun ketika berharap kembalinya Allah untuk memproses pada waktu Abraham, Ishak, dan Yakub diproses, hanya bisa berputar-putar, tidak bisa mentas. Seperti mengulang keadaan Bimo dengan Dewa Ruci, terjebak oleh hikmatnya Pandito Durna. Maka di dalam spiritualnya belum seperti Yudhistira sulung Pandawa saja belum. Terlebih mustahil bisa menjadi seperti Yesus. Puncak spiritualnya tidak menjangkau alam moksa sebagai manusia fana. Hari berhentiannya tidak terjangkau. Jadi hanya bisa menjangkau pemahaman Allah yang pada waktu zamannya Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub tentang Allah. Menyatakan sesuatu yang real, yang ada di dalam isi kitab Perjanjian Lama saja. Jangkauannya hanya sampai di situ. Untuk menyatakan kuasanya. Karena di dalam proses Allah terhadap Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub itu menyatakan kuasanya yang real. Nah, sama juga Satria Piningit ini yang dinubuatkan oleh leluhur Sabdo Palon Noyo Genggong itu adalah petunjuk yang benar. Tapi yang percaya dinanti yaitu seperti penguasa yang realita, seperti raja-raja, Raja Daud dan Raja Soleman, yaitu Solomo, atau Raja Nebukadnezar atau Raja Firaun. Sekali ini Satria Piningit yang saya bahas saat ini tentang gerakannya. Bagi seorang Satria Piningit itu
dipingit oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Karena sebagai seorang piningit itu orang yang sudah muksa, tidak melibatkan manusia, para wali maupun para nabi. Mereka pun tidak akan mengetahui meskipun mereka mempunyai hikmat. Sebagai satria adalah senjata Tuhan yang dirahasiakan, mengemban visi rahasia sebagai misi Tuhan. Kisah di dalam Dewa Ruci Bimo itu belum menjangkau ke Satria Piningit. Nah, jangan diurufiakan. Kalau saya dengar sebagai seorang Satria Piningit itu dinubuatkan oleh Sabdo Palon Noyo Genggong, sudah saya bahas itu tentang arti namanya. Semua itu merujuk kepada Yesus, firman hidup bagi mereka yang merindukan untuk bisa terjadi kesempurnaan manusia baru, jalan untuk terlahir baru. Juga seperti pertanyaan imam besar Nikodemus yang ditujukan kepada Yesus. Sebab Satria Piningit oleh orang Nusantara dipahami nanti jadi pemimpin adil yang ada wujudnya. Itu seperti bangsa Israel. Makanya keliru sampai hari ini tidak bertemu. Sesungguhnya gerakan Satria Piningit itu untuk menjalankan misinya diwahyukan oleh Allah secara pribadi, menjadi gerakan roh yang tidak kelihatan, dia yang melaksanakan. Tentu saja gerakannya seperti menjadi agen rahasia Tuhan. Namanya Piningit dan sebagai satrio, karena meskipun tidak disukainya, dengan sukacita pasti akan dilaksanakan karena mengasihi Allahnya, sehingga menjadi selaras dengan kehendak dan rencana Allah, maka timingnya tidak akan ditunda. Jadi tidak bisa dibaiat. Kalau orang Kristen tidak bisa diurapi oleh para pandita yang senior, didoakan dia, ditasbihkan jadi umat pilihan yang punya urapan dari Tuhan. Nah, itu namanya mewakili Tuhan. Kalau sampai para wali, para pandita yang memilih, yang mendoakan untuk mentasbihkannya, itu berarti seperti cuyu cangkang bagi Allah. Karena sebagai Satria Piningit itu bukan dimuridkan oleh para nabi, para wali, para pandita. Sebab yang memuridkan itu adalah Roh Suci, Roh Kudus, Gusti, bukan juga Nabi Khidir, tapi dimuridkan langsung oleh Tuhan sendiri. Tentu saja tidak membawa identitas yang fana itu. Sedangkan Elia saja kalau berani turun menampakkan diri ke dunia, Elia pasti dituntut karena dia itu pernah membunuh para nabinya Isabel, tertuntut berhutang darah. Dari suara di bumi ini dia sampai ngumpet, makanya dia minta pengangkatan, minta moksa, tidak kuat menanggung tuntutan dunia. Sehingga saat itu Musa dan Elia menampakkan diri dari pingitannya, menanti Yesus turun ke dunia, ditebus dan dijamin oleh Yesus supaya terlepas dari tuntutan dunia atas hidupnya yang lalu, atas misinya yang lalu. Meskipun itu menjalankan tugas Allah, hanya membela bangsanya saja itu mempunyai kepentingan sudah, membela agamanya pun kepentingan sama. Nah, kepentingan ini pasti ada tuntutan. Jangan lupa di dunia ini ada roh yang tidak kasat mata. Misalnya ini Satria Piningit mendapat wahyu ke Prabon untuk bagian timur. Dia akan melaksanakan ke arah timur. Tidak berpikir itu disukai atau dibencinya, karena dia itu membawa misi. Itulah yang dinamakan sebagai seorang satrio dalam istilahnya Tuhan, bukan istilah manusia. Meskipun dia tidak suka, seperti waktu itu Nabi Yunus ditugaskan tidak mau, tapi akhirnya tidak bisa tidak mau. Masalahnya Yunus ngeyel dulu, dilakukan dengan tidak rela. Nah, Satria Piningit sudah menjadi sempurna, dia pasti rela menjalankan karena sempurna kasihnya bukan hanya kepada sesama, bahkan kepada Allahnya, Gustinya. Itu lebih lagi, diutus ke timur, dia akan menyampaikan. Sedang orang yang timur itu pun tidak mengetahui siapa ini orangnya yang menyampaikan perkara penting dan mungkin darurat, sehingga terselamatkan dari rancangan jahat, sehingga bisa terluputkan dari rancangan dan rencana jahat. Diutus ke barat, dia ke barat. Pewahyuan yang sebagai suratannya itu yang dikirimkan, disampaikan ke barat, ke timur maupun ke utara, di mana gerakan Allah mengutusnya. Dan bagi mereka yang percaya akan merasakan hikmat Satria Piningit itu dari langit. Maka di sini saya memesankan bahwa kalau seseorang itu dimuridkan oleh Allah sendiri, jangan sekali-sekali menungganginya. Yang berarti jangan memotivasinya seperti Pandita Durna. Harus melalui agama ini, Satria Piningit, harus penampilannya seperti ini. Loh, jangan berani-berani demikian. Yang dihadapi pasti murka Allah. Karena dia kan murid Allah, jadi bisa bertemu
dengan Allah karena sudah ketemu air kehidupan, bahkan mempunyai jaminan kalau menghadap Allah itu yaitu darah Yesus, darah suci, sudah dipunyai oleh Satria Piningit, sudah menjadi milik Allah. Nah, inilah mulai terbentuk zaman baru yang disiarkan oleh manusia baru. Amin.